Haleluya, puji nama Tuhan, saudara jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita membaca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil di dalam kitab Filipi pasalnya yang ke-1. Filipi pasalnya yang ke-1 di ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Sekali lagi, kitab Filipi pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22 bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ungkapan-ungkapan Rasul Paulus sangat terkenal ya saudara-saudara, dan banyak orang yang terberkati dengan ungkapan-ungkapan Rasul Paulus ini. Tentunya kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di zaman sekarang, saudara-saudara, juga merema dalam kehidupan kita setiap ungkapan-ungkapan dari Rasul Paulus dari firman Tuhan yang kita baca. Kalau pada minggu lalu kita sama-sama sudah belajar juga dari Rasul Paulus, saudara-saudara, dalam kitab Filipi pasalnya yang ketiga, kalau saya boleh baca lagi, firman Tuhan berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sekali lagi firman Tuhan yang juga sangat dalam, ungkapan yang sangat dalam diungkapkan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara, dan sangat menguatkan kita di saat ini ya, orang-orang yang percaya. Nah, dari apa yang kita baca di saat ini, saudara-saudara, Filipi pasal yang 1 ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saudara-saudara, ungkapan Rasul Paulus ini mengungkapkan di mana kalau dia hidup untuk Kristus. Terjemahan yang lain mengatakan, saya hidup untuk melayani Kristus, saudara-saudara, untuk melakukan tugas pelayanan selama hidupnya. Itu ada ungkapan yang lain dalam firman Tuhan ini. Rasul Paulus mengungkapkan ini, bagaimana ketika dia sudah mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Kita tahu bersama-sama saudara-saudara, kehidupan Rasul Paulus sebelum mengenal Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami pertobatan dalam kehidupannya, Rasul Paulus benar-benar mengalami Tuhan dalam hidupnya. Rasul Paulus benar-benar mengungkapkan ungkapan yang sangat besar, yang sangat dalam, bagaimana kecintaannya kepada Tuhan, bagaimana kedekatannya dengan Tuhan, hubungannya yang intim dengan Tuhan, sehingga membuat Rasul Paulus benar-benar, saudara-saudara, memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Ungkapan ini sangat dalam, saudara-saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, yaitu memberikan buah, menjadi berkat, saudara-saudara, menjadi teladan bagi orang lain. Nah, itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Hidup adalah Kristus, sepadan dengan Kristus, saudara-saudara. Dan jikalau memang dia harus mengakhiri hidupnya, mengalami kematian, saudara-saudara, itu adalah keuntungan, karena semasa hidupnya dia sudah menghasilkan buah, semasa hidupnya dia sudah menjadi berkat, saudara-saudara. Saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah ungkapan Rasul Paulus ini juga menjadi rema dalam kehidupan kita, menguatkan kita, saudara-saudara, bahwa benar jika kita hidup di saat ini, saudara-saudara, kita hidup untuk memberi buah. Amin. Jika kita hidup saat ini, saudara-saudara, mungkin kita tidak seperti Rasul Paulus yang menginjil dari satu tempat ke tempat yang lain, saudara-saudara. Namun marilah kita sama-sama sebagai orang-orang percaya, kita menjadi penginjil di keluarga kita masing-masing. Kita menjadi pemberita firman Tuhan di lingkungan kita bekerja, mungkin saudara-saudara, di lingkungan teman-teman kita, saudara-saudara. Kita menjadi berkat, saudara-saudara, menunjukkan Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga benar-benar saudara-saudara, kita melihat sama seperti ungkapan Rasul Paulus ini, bahwa kita hidup untuk memberikan buah. Amin. Saudara-saudara, dalam kitab Galatia pasalnya yang kedua di ayatnya yang ke-20, firman Tuhan juga yang sangat populer, saudara-saudara. Galatia pasalnya yang kedua di ayatnya yang ke-20 bunyi firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi ungkapan Rasul Paulus ini, ungkapan yang sangat dalam ya saudara-saudara, yang bagi kita saat ini juga merema ya, menguatkan kita. Kalau kita hidup, bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Bahkan dikatakan selanjutnya,
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, saudara-saudara, hidup yang kita hidup di dalam daging ini adalah hidup di dalam iman anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyelamatkan aku. Saudara-saudara, sangat luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kita hidup, bukan lagi kita yang hidup ya saudara-saudara, melainkan Kristus yang hidup dalam kita. Kalau kita memang masih hidup dalam daging karena kita masih hidup dalam dunia ini, kita mengungkapkan bahwa kita hidup di dalam iman yang telah menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Amin. Saudara-saudara, mari kita mau belajar bersama-sama. Kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus sebelumnya adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi ketika dia mengalami Tuhan, mengalami pertobatan, dia benar-benar mencintai Tuhan. Dia benar-benar menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, sehingga kita melihat Rasul Paulus benar-benar hidup, memberi buah dan menjadi berkat. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang kembali datang kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya kami juga ingin memiliki hidup yang memberi buah, hidup yang menjadi berkat. Kami mau bawa terus seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas ke dalam tangan-Mu, dimanapun sidang jemaat Tuhan berada ya Tuhan. Mari Engkau Allah menyertai, memberkati, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.